Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baik saudara Umam Channel TV saat ini berada di Masjid Darul Hikmah, Kelurahan Banjar, Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat saya sampaikan bahwasanya di Masjid Besar Darul Hikmah ini dilangsungkan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Adapun selaku imamnya adalah saudara kami Haji Abdul Aziz dan bertindak sebagai khatib yakni Dr. Surya. Hari ini adalah hari di mana kita saling bermaaf-maafan. Apalagi dalam kita memaafkan antara sesama, sungguhnya akan mendapatkan pahala yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Yunadi yawmal qiyamah liyakuna ajruhu 'ala Allah wa ahadu." Fa yunadi thaniyatan liyakuna ajruhu 'ala Allah fala yakunu ahadun. Fa yunadi thalithan liyaqulu al-'afuna 'anil nas fa yaqulu wa hum qalilun fa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Nanti pada hari kiamat para jamaah akan ada panggilan yang memanggil supaya berdiri. Jadi nanti pada hari kiamat ada sebuah dari malaikat memanggil supaya orang-orang itu berdiri. Yang mana mereka itu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan balasan surga dari Allah. Tetapi tidak ada satu pun yang bantu para jamaah. Lalu datang panggilan yang kedua, juga tidak ada satu orang pun yang bantu. Lalu datang panggilan yang ketiga, supaya mereka berdiri, yakni orang-orang yang tidak memaafkan antara sesama manusia. Maka kemudian bangunlah sebagian mereka dan jumlahnya sedikit qalil, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Semoga para jamaah kita termasuk orang-orang yang ketika dipanggil kelak di alam akhirat, kita termasuk orang-orang yang bangkit dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun golongan yang ketiga para jamaah, orang yang mendapatkan laknat dan mendapatkan murkanya Allah adalah mereka yang suka mabuk-mabukan. Jadi golongan yang ketiga yang mendapatkan murka dan laknatnya Allah adalah mereka yang suka mabuk-mabukan dengan minuman-minuman keras maupun dengan obat-obatan terlarang. Ketahuilah para jamaah bahwa mereka nanti akan mendapatkan sisa yang pedih dari Allah pada hari kiamat. Bagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju syaribul khamri min qabrihi wa huwa ajla min al-jibah wal qutu mu'allaqun fi 'unqihi wal qadahu bi yadihi wa yuqlu ma baina jildihi wa lahmihi ayatun wa aqarabu yulqatu na'lan yajri minhu ra'suhu wa yajidu qabruhu hufratan min hufarin niran qarin fir'aun wa haman." Kata Nabi, nanti para peminum khamar atau peminum arak atau minuman-minuman keras itu akan keluar dari kuburnya dalam keadaan baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Sedangkan peti berada di lehernya dan wadah berada di tangan mereka para jamaah. Sedangkan di antara daging dan kulitnya akan dipenuhi dengan bermacam-macam ular dan kalajengking, serta akan dipakaikan sandal yang terbuat dari api yang akan membakarnya sampai ke tubuh-tubuhnya mereka. Dan kuburannya mereka para jamaah ketika berada di dunia sekalipun ternyata akan menjadi liang dari api neraka, menjadi taman-taman api neraka, dan kelak akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman. Na'udzubillah min dzalik. Ada sahabat Nabi yang bernama, bagi mereka yang suka mabuk-mabukan, itu jika suatu saat meninggal dunia dan kemudian kuburannya kita gali, maka kemudian jenazahnya akan kita dapati
akan membelakangi kiblat. Jadi orang yang suka minum khamar, suka mabuk, kalau dia meninggal dunia dan kalau kemudian kita gali kuburannya, maka kita akan mendapatkan jenazahnya itu akan membelakangi kiblat. Kenapa? Karena Allah tidak ridho, karena Allah tidak senang kepada orang pemabuk, dan kemudian Allah jungkir balikan si jenazah tersebut tidak menghadap ke arah kiblat. Untuk golongan yang keempat dari mereka yang kemudian mendapatkan laknatnya Allah dan murkanya Allah adalah mereka yang durhaka terhadap orang tuanya. Jadi golongan yang keempat ini adalah mereka yang durhaka kepada orang tuanya dan mengharapkan ridho mereka, karena sesungguhnya ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tuanya kita. Seorang ulama dari kalangan habaib yang bernama Abu Al-Haddad, pengarang daripada Rafiul Haddad, seorang ulama besar, yang mengatakan, jika anda ingin tahu apakah anda itu termasuk orang yang diridhoi oleh Allah atau tidak, maka lihatlah kedua orang tua. Ini termasuk orang yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Kita ini termasuk orang yang disayang Allah atau tidak? Maka kata Abu Al-Haddad, lihatlah kedua orang tuamu. Jika mereka rela terhadapmu, berarti Allah juga rela terhadapmu. Dan sebaliknya, jika mereka tidak senang dan murka terhadap kita, maka Allah juga akan murka terhadap kita. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridhullah fi ridhul walidaini wa sukhtillahi fi sukhtil walidaini. Murkanya Allah, ridhonya Allah tergantung ridho kepada orang tua, kedua orang tua. Dan Allahu Akbar walillahil hamd. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah setelah mendengar hadis di atas. Sahabat itu berkata begini, para jamaah, ya Rasulullah, walaupun kedua orang tua tersebut menzalimi anaknya, walaupun kemudian kedua orang tuanya. Ya, demikian khutbah Idul Fitri yang disampaikan oleh Khotib Dr. Surya. Channel TV memberitakan seputar sholat Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi di Masjid Besar Darul Hikmah, Kelurahan Banjar, Kota Ketapang, Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 31 Maret tahun 2025 atau bertepatan dengan 1 Syawal 1446 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.